Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman di dalam materi kesehatan. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah materi yang cukup menarik untuk anak-anak, khususnya anak-anak menginjak balik atau anak yang sudah balik, yaitu tentang materi bagaimana mempersiapkan diri kalau mau khitan, ya. Adik-adik khususnya, coba perhatikan, penting sekali yang mau khitan khususnya. Demikian pula bapak-bapak, mempersiapkan anaknya sebelum dikhitan, apa yang harus disiapkan? Ya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, sebelum khitan kita harus mempersiapkan mental anak. Artinya anak benar-benar sudah siap dikhitan, ya. Karena kalau belum siap, nanti ketika dikhitan kadang terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan, seperti berontak, seperti ribet, ya, rewel dan sebagainya, kurang kooperatif, kurang sesuai dengan apa yang diinginkan baik oleh penghitan maupun oleh orang tua di saat dia sedang dihitan, dan ini efeknya jadi kurang bagus. Oleh karena itu, siapkan mental anak benar-benar sudah siap untuk dihitan. Lebih-lebih lagi akan bagus sekali kalau memang anak sendiri yang minta untuk dihitan. Ya, ini lebih bagus lagi. Anak sudah sangat kepengin gitu dihitan, maka ini akan lebih kuat lagi, lebih kuat mental anak ketika dia dihitan. Ya, sangat kooperatif, kemungkinannya besar, sangat kooperatifnya. Ya, kemudian kalau anaknya belum siap dihitan, baru udah besar gimana, maka orang tua berwenang atau berhak atau punya kewajiban lah gampangnya, untuk mengedukasi, untuk menjelaskan manfaat khitan, tujuan khitan, bagaimana sekarang khitan rasanya, kalau di khitan sudah tidak begitu sakit dibandingkan dengan zamannya teman-teman atau zamannya bapaknya dulu yang di khitan, mungkin tidak dibius dengan suntik, tapi cuma disemprot yang sakit sekali. Atau bahkan tidak ada bius sama sekali, mungkin ada. Ya. Baik teman-teman sekalian, persiapan itu yang pertama mentalnya. Mentalnya sudah siap, maka persiapan yang kedua teman-teman, hendaknya dia memberikan penjelasan atau melihat kondisi alat kelamin yang mau dihitan. Apakah ada kelainan? Kelainannya apa? Yang pertama, terkadang seorang anak ada penyakit yang namanya hemofili, yaitu suatu kondisi ketika seseorang itu mengalami perdarahan, darahnya itu sulit berhenti. Ya, misalnya pernah jatuh, kena pisau, itu darahnya itu sulit sekali berhenti. Seperti ketika seseorang itu kena lintah, itu sulit berhenti, bahkan lebih parah daripada itu. Ya. Nah, ini berisiko. Risikonya apa? Terjadi perdarahan yang terus-menerus sehingga bisa membahayakan anak. Oleh karena itu, kalau kondisinya memang seperti ini, maka jangan sembarangan dia dihitan di tempat tertentu. Maka harus dikonsultasikan ke benar-benar ke rumah sakit, akan lebih bagus lagi. Mungkin dilakukan di kamar bedah, diberikan obat tertentu sebelum dihitan, dan seterusnya. Ini hemofili. Kemudian yang kedua adalah hipospadia, yaitu kondisi yang menunjukkan anak itu saluran kencingnya itu tidak hanya di depan, bahkan kadang ada di bawah juga ada, sehingga kencingnya kadang double, di sini netes bawah, di sini juga mengalir, atau kadang lewat bawah semua sehingga di sini gumpet, atau di sini tidak mengalir. Ini kondisi yang namanya hipospadia, yaitu kondisi yang menunjukkan anak alat kelaminnya itu, saluran kencingnya itu bukan di tempatnya yang normal, tapi berada di bawah atau di samping kanan dan kiri. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka ini juga perlu dilakukan di tempat khusus yang memang benar-benar serius menangani kondisi seperti ini, misalnya di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, yaitu kondisi yang harus disampaikan pula ketika anak dalam kondisi itu yang namanya fimosis. Fimosis itu seperti ini ya. Ini tidak bisa dibuka sama sekali ya. Jadi ini kecil banget kencing, bahkan kalau kencing sakit ya. Kalau kencing sakit, dia menangis, dia harus mengejan dan tidak bisa dibuka. Ini namanya fimosis. Namanya fimosis, yaitu kulit kelamin yang ada di depan itu menempel kuat di dalam nempel kuat pada kepala penis sehingga tidak bisa dibuka. Ini juga kalau terlalu berat sampai ke ujung ya, ini perlu dilakukan di kamar bedah ya, atau di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khitan yang lebih serius. Tapi kalau kondisinya mungkin cuma separuh, tidak bisa dibuka cuma separuh, atau lancar kencingnya, tidak ada masalah, insya Allah di tempat khitan yang biasa ya, artinya tidak harus di rumah sakit, tidak masalah. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya. Yang pertama tadi mental anak sudah siap. Yang kedua adalah
dia harus bebas dari keluhan-keluhan yang dialami oleh anak. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan tadi, yaitu hemofili, ya. Kemudian yang kedua hipospadia, dan yang ketiga adalah fimosis. Kalau ketiganya bebas, insya Allah tidak masalah. Demikian pula tidak ada infeksi lainnya, misalnya ada luka infeksi atau gatal-gatal, itu juga masalah juga, perlu disampaikan kepada ahli hitannya atau kepada dokter hitan yang akan melakukan hitan. Teman-teman sekalian, kemudian persiapan yang selanjutnya, 1, 2 sudah. Yang ketiga adalah sebelum dihitan, hendaknya anak itu mencukur rambut kemaluannya. Barangkali anaknya sudah besar, sudah SMP misalnya, atau kelas 6, terkadang sudah tumbuh rambutnya, bahkan sudah banyak. Maka dicukur sampai bersih, benar-benar bersih dengan alat cukur ya, sampai bersih sehingga tidak mengganggu nanti ketika dihitan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dicuci ya. Jadi sebelum dihitan, maka sebaiknya dibuka ya bagian ini dalamnya. Ini dicuci ya di sini. Ini dicuci sampai bersih. Nah, dibuka begini. Kalau normal ya, dibuka, dicuci sampai bersih. Sehingga ketika dihitan tidak ada kotoran-kotoran yang berwarna putih yang biasanya menempel di kepala penis. Nah, ini persiapan yang berikutnya. Itulah beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita atau anak-anak teman-teman semuanya ketika hendak dihitan. Dengan persiapan tersebut, insya Allah hitan akan berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga hitannya bisa lancar, tidak ada masalah. Ya. Dan perlu diketahui, ditentukan pula jenis hitan yang diinginkan. Karena ada beberapa jenis hitan yang cukup banyak ya. Di antaranya yang sering kita lihat, yang pertama adalah hitan manual dengan gunting. Mungkin bisa tentukan mau dengan gunting biasa atau dengan klem ya. Ada yang modelnya klem seperti ini, hitan dengan klem ya. Jadi kulitnya itu dijepit ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cutter elektrik ya, dengan bara, kawat yang membara untuk memotong ya. Ini 3 metode yang paling sering kita jumpai di sekitar kita. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau dengan manual tentu saja perdarahannya akan lebih banyak ya, akan lebih banyak perdarahan, tetapi untuk lukanya insya Allah ketika dia lukanya tidak ada masalah, tidak ada infeksi, akan sembuh dengan cepat pula. Kalau dengan metode klem itu memang tidak ada perdarahan ya, hampir tidak ada perdarahan sama sekali, tetapi mungkin akan mengalami sakit yang luar biasa setelah obat biusnya hilang ya. Setelah obat bius hilang, maka karena dijepit rasanya akan sangat terjepit. Tapi biasanya atau pasti penghitan atau dokter yang menghitan Anda atau perawat, dia akan memberikan obat-obat setelah hitan selesai ya. Jadi sebelum biusnya hilang, obat diminum sehingga akan mengurangi nyeri. Tetap nyeri tapi berkurang dengan obat-obat yang diberikan. Biasanya obatnya ada minimal 3. Yang pertama obat untuk mengurangi nyeri, obat untuk mengurangi terjadinya pembengkakan ya atau peradangan. Kemudian yang ketiga adalah obat antibiotik ya, untuk menghindarkan diri dari infeksi. Itulah teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan tentang cara hitan yang ada beberapa jenis dan bagaimana mempersiapkan anak sebelum dihitan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.